Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 IPC akan menampilkan dakwah yang berjudul Melestarikan Lingkungan Hidup dan Konsep Ekonomi Syariah. Nama saya Muhammad Nawal Akbar. Nama saya Intan Syahidatul Rahmah. Nama saya Elia Priyandi. Nama saya Nur Sugiyarti Dwi Rahayu. Saya Syahrani. Saya Ina Farunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia diberikan kepercayaan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, memiliki peranan untuk memakmurkan bumi beserta isinya dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidupnya. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 13, Allah berfirman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dalam ayat ini Islam mendorong umatnya untuk berusaha mencari karunia Allah guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dilarang untuk bermalas-malasan, karena tidak semua yang ada di muka bumi ini dapat digunakan secara langsung, namun harus melalui proses produksi. Menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban setiap manusia sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Adanya kerusakan lingkungan secara umum dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, di luar kemampuan manusia dan sudah menjadi kehendaknya Allah, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan bencana alam lainnya. Yang kedua, karena ulah manusia sendiri, disebabkan karena desakan ekonomi, sifat serakah, maupun ketidaksadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Akibatnya, lingkungan hidup yang pada awalnya dipandang sebagai salah satu aspek kehidupan yang penting yang dijaga guna untuk memenuhi kebutuhan manusia, kini beralih menjadi objek eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan produksi terus mengalami peningkatan, namun pada kenyataannya tidak diimbangi dengan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain juga timbul problem berupa limbah sebagai dampak lain dari kegiatan produksi yang sifatnya dapat mengotori udara, mengotori air, serta mengotori lingkungan hidup di sekitar manusia. Hal-hal inilah yang kemudian menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Tujuan produksi adalah tertanya masalah guna mencapai falah dalam kehidupan manusia. Terdapat kaidah usul fikih yang berbunyi, sesuatu yang mendukung terwujudnya suatu kewajiban adalah wajib pula hukumnya. Kebutuhan dasar manusia terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan kebutuhan materi sangat terkait erat dengan lingkungan hidup. Tanpa lingkungan hidup yang baik, maka untuk mewujudkan kebutuhan dasar tersebut tentu akan menjadi sulit, sehingga melestarikan lingkungan hidup adalah wajib. Pertama, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga kualitas beragama. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah berbuat kerusakan kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik." Kedua, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga jiwa. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, "Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memilih kehidupan seorang manusia, maka seakan dia telah memelihara kehidupan manusia." Ketiga, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga keluhuran akal. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 10 yang artinya, "Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit kami bersyukur." Keempat, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga keberlangsungan keturunan yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." Yang kelima, melestarikan lingkungan hidup dalam upaya menjaga terpenuhinya kebutuhan materi yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 19-20 yang artinya,
Dan kami telah menghabatkan bumi dan jadikannya padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk tentang seberapa pentingnya melestarikan lingkungan hidup, serta memberikan gambaran-gambaran akan dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Salah satu cara yang paling tepat adalah penerapan hukum dan undang-undang tentang lingkungan hidup dengan perantara pemerintah. Setiap kegiatan produksi hendaknya selalu diawasi, ditelaah secara cermat tentang dampak yang mungkin ditimbulkan dan upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mengendalikan serta menanggulanginya ketika dampak tersebut muncul. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah yang senantiasa taat kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Demikian yang kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.